Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kalau Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kalau Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Bapak Haji Sugihadi yang saat ini dalam keadaan sakit dan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit beliau, menyembuhkan penyakit beliau, memulihkan kesehatan beliau, dan menjadikan penyakit ini sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosa beliau. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini menjawab pertanyaan beberapa jamaah sahabat-sahabat surga kita mengenai nafkah dan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah. Jamaah rahimakumullah, merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, secara bahasa nafkah itu artinya adalah ma yunfiquhul insanu ala iyalih. Yang disebut dengan nafkah yaitu apa yang dibelanjakan seseorang untuk menutupi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Apa yang dibelanjakan seseorang untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini makna nafkah secara bahasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, secara syar'i yang disebut dengan nafkah itu mencakup 3 hal. Jadi secara syar'i nafkah itu mencakup 3 hal. Yang pertama at-ta'amu, makanan. Yang kedua al-kiswatu, pakaian. Dan yang ketiga adalah as-sukna atau tempat tinggal. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa secara syar'i nafkah itu spesifik pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu jamaah rahimakumullah, hukum nafkah. Para ulama sepakat bahwa hukum nafkah itu hukumnya wajib diberikan kepada istri.
Ittafaqal fuqaha'u ala wujubin nafaqati lizaujati. Para ahli fikih, ulama fikih sepakat bahwa nafkah yang diberikan kepada istri hukumnya adalah wajib. Muslimatan kanat au kafiratan binikahin sahih. Dengan syarat, jamaah rahimakumullah, nikahnya adalah pernikahan yang sah secara syar'i, baik istrinya itu adalah muslimah atau kafirah. Kafirah seperti yang sudah kita pelajari di sini, tidak semuanya yang berbeda akidah itu bisa dinikahi secara sah, bahkan diharamkan. Namun ketika umpamanya seorang laki-laki muslim dalam mazhab Imam Syafi'i menikahi seorang wanita ahlul kitab yang berasal dari keturunan Bani Israel atau nenek moyangnya adalah nenek moyang yang hidup sebelum Rasulullah SAW diutus pada zaman Nabi Isa dan tetap memegang teguh ajaran agamanya yang belum disimpangkan, maka dalam kondisi seperti itu seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab dan pernikahannya dianggap sah. Nah, ini yang dimaksud dengan kafirah di sini. Jadi nafkah itu wajib bagi seorang istri baik yang beragama Islam ataupun yang ahlul kitab dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i tadi, binikahin sahih, dengan akad yang dianggap sah secara syar'i. Kemudian jamaah rahimakumullah, secara syar'i tadi disebutkan bahwa nafkah itu wajib dalam hal mencukupi kebutuhan makanannya, mencukupi kebutuhan pakaiannya, mencukupi kebutuhan tempat tinggalnya. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian pembahasannya berlanjut kepada sebab-sebab wajibnya nafkah. Sebab-sebab wajibnya nafkah, para ulama dalam hal ini memiliki dua pendapat. Yaitu yang pertama adalah istihqaqul habsi tsabit bin nikah lizauji 'alaiha. Berlangsungnya akad nikah yang sah sehingga ada ikatan yang jelas dan sah diakui secara syar'i antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seperti juga seorang suami tetap wajib menafkahi istrinya ketika istrinya itu dalam masa iddah yang disebabkan karena talak ataupun jamaah rahimakumullah karena hamil dan lain sebagainya. Jadi dalam masa iddah seorang suami masih wajib untuk menafkahi istrinya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, apa saja syarat-syarat sehingga seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya? Dan kemudian jamaah rahimakumullah, apa saja syarat-syarat yang membuat seorang istri berhak untuk meminta nafkah kepada suaminya? Nah, ini jamaah rahimakumullah yang barangkali menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dijelaskan bahwa sebab yang pertama wajibnya nafkah bagi seorang suami kepada istrinya adalah antumakkina al-mar'atu nafsaha li zawjiha tamkinan tamman. Antumakkina al-mar'atu nafsaha li zawjiha tamkinan tamman. Seorang wanita betul-betul memasrahkan dirinya kepada suaminya. Tamkinan taman. Sepenuhnya. Imma bitaslimi nafsiha, bisa saja seorang istri itu menyerahkan dirinya, au biizhari isti'dadiha litaslimi nafsiha ila zauj, bihaitsu la tamtani' inda talab.
atau menunjukkan kesiapan untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya, di mana ketika ada kebutuhan maka istrinya ini tidak berkeberatan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini syarat yang pertama. Lalu bagaimana seandainya setelah akdun nikah umpamanya, yang perempuan tetap di rumah perempuan, yang laki-laki tetap di rumah laki-laki karena alasan tertentu. Nah, di dalam kitab ini disebutkan fa in zallat fi baiti ahliha biridahu wa ikhtiyarihi wajabat nafaqatuha alaihi. Kalau seandainya setelah akad pasangan suami istri itu tetap terpisah, tidak berkumpul di satu rumah, istrinya tetap di rumah orang tuanya, laki-lakinya tetap di rumah orang tuanya, bagaimana hukum memberi nafkahnya? Nah, jamaah rahimakumullah, ditegaskan kalau seandainya hal tersebut terjadi dengan keridhaan sang suami dan dengan pilihan sang suami, maka nafkah kepada istrinya hukumnya tetap wajib. Sekali lagi, tetap wajib. Kalau seandainya pemisahan itu karena usulan, keinginan, atau persetujuan dari sang suami. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau seandainya seorang suami dan istri setelah akad berpisah rumah tanpa keinginan suami, tanpa keridhaan suami, maka gugurlah kewajiban menafkahi istrinya tersebut. Wa in aqama zamanan, meskipun jamaah rahimakumullah dua-duanya terpisah untuk waktu yang cukup lama. Dalam hal ini jamaah rahimakumullah ada contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Aisyah, beliau baru bercampur dengan Aisyah setelah 2 tahun dari akdun nikahnya. Jadi Rasulullah menikahi Aisyah, lalu setelah itu Aisyah di rumah ayahandanya Abu Bakar Siddiq, Rasulullah juga di rumah beliau, tidak berada di satu rumah, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Lalu kemudian walam yunfik illa ba'da dukhulih. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk tinggal di satu rumah, lalu kemudian bercampur, maka pada saat itulah baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafkahinya. Nah, ini yang penting harus kita fahami, sebab jamaah rahimakumullah, hal-hal seperti ini kalau tidak kita fahami maka akan diatur oleh perasaan dan logika kita. Dan ketika perasaan dan logika yang mengatur, maka tentunya ego akan berbenturan. Ego akan bergesekan. Kenapa harus pendapat dia yang dipakai? Saya juga akan setara. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang saya ingatkan bahwa saat ini ada upaya-upaya untuk, saya katakan, memprovokasi kaum wanita untuk lebih berani kepada suaminya. Bahkan ada yang sampai mengatakan jangan menggunakan bahasa melayani ketika kita membicarakan hubungan antara suami dan istri. Karena itu kesannya merendahkan derajat wanita. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, ini disampaikan oleh orang-orang yang merasa pikirannya itu terbuka, merasa pikirannya itu merdeka, merasa pikirannya itu maju. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan, betul, pikiran itu adalah pikiran yang merdeka, tetapi merdeka dari tuntunan agama. Betul, pikiran itu adalah pikiran yang terbuka. Terbuka
untuk masuknya hawa nafsu. Betul bahwa pikiran itu adalah pikiran yang maju. Tetapi saya ingin tegaskan, majunya meninggalkan agama. Di dalam Islam, jamaah rahimakumullah, kemuliaan seorang istri justru ketika dia melayani suaminya. Berbeda dengan apa yang disampaikan tadi. Mereka mengatakan bahwa ketika seorang istri melayani suaminya, maka istri itu lebih rendah derajatnya dari suami. Lalu harus seperti apa? Jamaah rahimakumullah, bayangkan kalau seandainya pemikiran yang merusak ini kemudian diadopsi oleh banyak istri, maka yang terjadi adalah retaknya rumah tangga. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam pernikahan tidak merendahkan satu sama lain. Namun jamaah rahimakumullah, Islam juga memberikan tuntunan bahwa seorang wanita akan naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting. Akan naik derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbakti dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Bahkan jamaah rahimakumullah, tidak ada kemuliaan lain. Bahkan ini tidak ada diperuntukkan kepada laki-laki. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mempersilahkan nanti di alam akhirat kepada wanita-wanita yang salehah, kepada wanita-wanita yang melayani suaminya, untuk masuk surga dari pintu yang dia pilih sendiri. Masya Allah. Dan ini tidak pernah saya temukan diberikan kepada kaum laki-laki. Secara spesifik, Rasulullah menyebutnya itu adalah wanita yang solehah. Wanita yang solehah, Allah akan bangkitkan, dihisab, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Namun berbeda dengan yang lainnya, wanita solehah akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun, dari 8 pintu surga yang dia pilih sendiri. Kemuliaan apa lagi yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita. Jadi jamaah rahimakumullah, bagi seorang istri melayani suami adalah syarafun, kemuliaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa in kana al-imtina'u min taslimi nafsiha bihaq falahan nafaqah. Ketika ada seorang istri yang menolak untuk melayani suaminya dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i, falahan nafaqah, maka kewajiban menafkahinya tetap ada. Dengan catatan alasan dari istri itu dibenarkan secara syar'i. Contohnya apa? Jamaah rahimakumullah, contohnya adalah kal imtina' li taslimil mahr al muajjal awil hal, yaitu ketika suami tidak mau menyerahkan mahar. Jadi barangkali umpamanya terjadi akad nikah, maharnya itu adalah mahar yang dipersiapkan tetapi belum diserahkan. Nah, selama belum diserahkan, seorang wanita boleh saja menolak untuk melayani suaminya, dan ini tetap berlaku kewajiban nafkah sampai maharnya diserahkan. Karena jamaah rahimakumullah, dalam fikih mahar itu adalah milik sepenuhnya wanita. Sekali lagi, mahar itu milik sepenuhnya seorang wanita. Dan tidak ada hak dari seorang suami untuk mengambil atau menggunakan mahar tersebut kecuali dengan keridhaan dan izin dari istrinya tersebut. Atau contoh lainnya, litahyiyati maskanin laiqin syar'an. Jamaah rahimakumullah, atau contohnya umpamanya ketika sang suami sedang menyiapkan tempat tinggal yang layak. Nah, ini juga jamaah rahimakumullah, boleh saja seorang wanita menunda melayani suaminya karena alasan tersebut. Artinya mereka terpisah karena ingin mendapatkan atau renovasi rumah, kemudian yang istrinya di rumah orang tuanya, yang suaminya di rumah orang tuanya. Ini juga dibolehkan secara syar'i selama alasannya adalah umpamanya renovasi rumah supaya bisa lebih nyaman. Nah, dalam kondisi terpisah seperti ini tentunya seorang istri tidak bisa melayani suaminya. Namun karena alasannya dibenarkan syar'i, maka suami tersebut tetap wajib
untuk menafkahi sang istri. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebab wajibnya nafkah yang kedua adalah antakuna zaujatu kabiratan yumkinu wat'uha. Seorang istri yang sudah lanjut usia tapi masih memungkinkan untuk melayani suaminya. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang penting kita fahami. Karena seperti yang saya sampaikan, ada 2 tahapan dalam pernikahan yang betul-betul menjadi tolok ukur kebahagiaan dan keselamatan satu rumah tangga. Yang pertama adalah fase mawaddah, di mana ada ketertarikan fisik. Yang kedua adalah fase rahmah, di mana sudah berkurang ketertarikan fisik atau bahkan sudah tidak ada. Yang muncul adalah kasih sayang. Mawaddah warahmah. Jamaah rahimakumullah, poin kedua ini fokus pada fase rahmah. Seorang istri yang sudah lanjut usia. Ketertarikan secara fisik barangkali sudah jauh berkurang. Tetapi jamaah rahimakumullah, dia masih memungkinkan untuk melayani suaminya. Nah, dalam kondisi seperti ini, jamaah rahimakumullah, maka tetap wajib untuk dinafkahi. Dan seorang istri yang meskipun sudah lanjut usia, tidak boleh melarang atau mencegah dirinya untuk melayani suaminya. Karena banyak terjadi, jamaah rahimakumullah, seorang istri yang barangkali sudah lanjut usia, artinya usianya sudah 60 dan ke atas umpamanya, kemudian dia berpikir dengan perasaannya bahwa sudah cukuplah. Selama ini sudah cukup. Saya tidak butuh lagi dan kamu juga jangan butuh saya. Nah, jamaah rahimakumullah, hal seperti ini dilarang dalam agama kita. Selama seorang istri masih bisa melayani suaminya, maka wajib untuk melayani suaminya. Karena istri adalah benteng lahir dan batin bagi suaminya. Dan saya ingin sampaikan bahwa seorang suami yang saleh, yang masuk surga, di belakangnya pasti ada seorang istri yang salehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, fa in kanat saghiratan la tahtamilul wat fala nafaqata laha. Kalau seandainya seseorang menikahi wanita yang masih kecil, yang belum bisa melayani seorang laki-laki atau seorang suami, maka belum wajib diberi nafkah. Sekali lagi, kalau wanitanya itu masih kecil dan belum bisa melayani suaminya, maka belum wajib untuk dinafkahi. Li'anna nafaqata tajibu bitamkini minal istimta'. Karena nafkah itu hukumnya menjadi wajib manakala seorang istri betul-betul siap untuk melayani suaminya lahir dan batin. Wala yutasawwar al-wujubu ma'a ta'adzuril istimta'. Sehingga kewajiban untuk memberi nafkah ini tidak akan terwujud kalau seandainya hak untuk bercampur bersama sang istri itu tidak dapat diwujudkan. Nah, ini jamaah rahimakumullah beberapa poin mengenai nafkah. Dan insya Allah akan kita bahas, kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai nafkah ini karena ini sangat penting. Apalagi di era seperti ini, barangkali ada suami yang bekerja, ada istri yang bekerja, bagaimana aturan nafkahnya dalam syariat, lalu seperti apa detail nafkah yang wajib diberikan, insya Allah akan kita bahas pada taklim kita di pertemuan dan perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi dan membahagiakan serta menyelamatkan rumah tangga kita, sehingga keluarga kita tidak hanya jamaah rahimakumullah berkumpul di atas dunia, tetapi juga dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki keperluan ya Allah, yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.